Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Hilde Gunda Handriani dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan mengulas video tentang kasus kekerasan fisik dan seksual. Adapun sumber dari berita ini saya ambil dari yang pertama wikipedia.com, lalu yang kedua Komnas HAM Perempuan. Adapun kasus yang akan saya bahas di sini yaitu ada dua kasus. Yang pertama, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2021 terjadi kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di sebuah pesantren di Bandung Barat, Jawa Barat. Kasus ini dilakukan oleh seseorang yang berinisial HW, seorang guru pesantren yang seharusnya menjadi figur pendidik tetapi malah melakukan hal-hal yang di luar kendali para peserta didiknya atau para santriwati tersebut. Lalu yang kedua, kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja di mana korban, terutama perempuan, mengalami pelecehan secara verbal, yaitu sentuhan fisik yang tidak diinginkan hingga ancaman pemecatan jika menolak ajakan tersebut. Banyak dari kasus ini tidak dilaporkan karena korban merasa takut dan akan stigma atau balasan dari pelaku yang lebih keji lagi dari hal tersebut. Adapun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus ini yaitu yang pertama, hak atas martabat manusia. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan bermartabat. Hal ini diungkapkan dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Lalu yang kedua, hak atas kebebasan dan penyiksaan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Kekerasan fisik dan seksual merupakan bentuk penyiksaan dan pelecehan seksual. Lalu yang ketiga, hak atas rasa aman. Korban kehilangan rasa aman di lingkungan mereka. Seharusnya mereka dilindungi, tetapi mereka malah diperlakukan dengan tidak baik atau malah diberikan perlakuan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Lalu adapun korban dan pelaku dari kasus ini yaitu yang pertama saya akan bahas korban terlebih dahulu. Korban dari peristiwa ini yaitu perempuan dan anak-anak yang dianggap sebagai kelompok rentan atau kelompok yang lemah. Namun, dalam beberapa kasus, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Tetapi yang lebih dominan dalam kasus ini yaitu atau seperti yang kita lihat di tempat manapun, yang lebih dominan yaitu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus pelecehan seksual atau kasus kekerasan fisik. Korban seringkali merasa malu atau takut melapor dan karena mendapat intimidasi dari pelaku sehingga dia merasa takut untuk melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Adapun pelaku dari kasus ini yaitu atasan di tempat kerja, guru atau tenaga pendidik di sekolah atau di kampus. Lalu yang ketiga, anggota keluarga, bisa dibilang ayah, suami atau saudara dari korban itu sendiri. Lalu yang ketiga, rekan kerja atau senior. Pelaku memanfaatkan relasi atau kekuasaannya dimanapun dia berada untuk melakukan tindakan kekerasan dan memastikan korban diam atau mengikuti serta menuruti apapun yang dia inginkan atau apapun yang pelaku inginkan.
Adapun penyebab dan akar dari masalah ini yaitu yang pertama, adanya budaya patriarki. Budaya patriarki ini menganggap bahwa cenderung menempatkan perempuan di posisi yang paling rendah sehingga memicu tindakan diskriminatif termasuk kekerasan seksual. Lalu yang kedua, relasi atau hubungan kuasa yang tidak setara. Posisi korban yang lebih lemah secara ekonomi, sosial maupun hierarki membuat mereka sulit melawan pelaku. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran hak asasi manusia itu sendiri. Minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan gender menyebabkan masyarakat menormalisasikan kekerasan fisik maupun seksual. Adapun dampak dari masalah ini yaitu ada dampak bagi korban dan pihak lain. Ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Yang akan saya bahas di sini yang pertama, dampak jangka pendek. Dampak jangka pendeknya yang pertama yaitu luka fisik akibat kekerasan. Yang kedua, trauma psikologis seperti ketakutan, kecemasan, dan stres. Lalu yang ketiga, menurunnya prestasi kerja atau prestasi belajar akibat tekanan mental. Lalu yang berikut, dampak jangka panjang. Adapun cakupan dari dampak jangka panjang ini yaitu yang pertama, gangguan kesehatan mental seperti PTSD atau Post Trauma Stress Disorder. Lalu yang kedua, hilangnya kepercayaan diri dan isolasi sosial atau mendiamkan diri dalam rumah atau tidak mau bergabung dengan orang lain. Lalu yang ketiga, gangguan hubungan dengan keluarga atau pasangan. Dan yang keempat, dampak ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau pendidikan. Adapun aspek hukum dan hak asasi manusia dari kasus ini yaitu yang pertama ada instrumen hukum nasional. Cakupan dari instrumen hukum nasional ini yang pertama, deklarasi atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948, di mana cakupan atau isi dalam deklarasi ini yaitu melindungi hak setiap manusia atas rasa aman, bebas dari penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat setiap individu, terlebih khusus individu dari perempuan dan anak-anak. Lalu Konvensi Hak Anak atau CRC, di mana isi dari konvensi ini yaitu melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dan yang kedua, instrumen hukum nasional. Cakupan atau isi dari instrumen hukum nasional ini yaitu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28G yang memiliki isi yaitu hak setiap orang untuk hidup aman dan bebas dari penyiksaan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS tahun 2022, di mana isinya yaitu memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan sanksi tegas bagi pelaku. Adapun pendapat saya mengenai solusi atas masalah ini yaitu yang pertama, edukasi dan kesadaran publik. Sosialisasi nilai kesetaraan gender dan HAM di sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Lalu yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Implementasikan Undang-Undang Dasar TPKS dengan memastikan pelaku dihukum setimpal dan korban mendapat perlindungan yang layak. Adapun usulan agar peristiwa ini atau peristiwa serupa tidak terjadi lagi di tempat kerja maupun di tempat pendidikan yaitu yang pertama, memberikan pendidikan sejak dini. Memberikan pendidikan sejak dini ini yaitu di mana semua orang diajarkan kesetaraan gender dan anti kekerasan sejak usia sekolah dasar.
Lalu yang berikut, pengawasan secara independen, di mana di sini pemerintah harus memberikan atau membentuk lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi penanganan kasus kekerasan seksual ini. Berikut kesimpulan dari saya mengenai kasus kekerasan fisik dan seksual ini, yaitu kekerasan fisik dan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memiliki dampak atau akibat yang luas dan dalam, baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Solusi atas masalah ini memerlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan korban yang lebih baik lagi dan lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah atau aparat-aparat negara.